Electronics. Kali ini teman-teman, saya akan melakukan sebuah praktek sederhana bagaimana cara kita melakukan mirroring dari smartphone ke LG, monitor LG PC kita, ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di hadapan kita ini ada alat monitor LG, monitor PC ya. Mereknya silahkan terserah teman-teman pilih. Dengan sambungan yakni VGA. Kalau teman-teman sudah punya monitor PC dengan sambungan USB atau HDMI juga bagus. Saya memakai monitor yang lama yang sederhana. Kemudian yang paling penting ini adalah Anycast Advance ya, model 001. Nanti saya baru jelaskan. Kemudian perangkat tambahan saya adalah HD video converter, kemudian adapter HDMI, kemudian konverter VGA ke HDMI, dan smartphone sebagai uji coba. Oke, kita langsung saja pada penjelasan cara menggunakan perangkat Anycast mirroring. Proyeksikan konten smartphone MID notebook ke layar lain melalui koneksi nirkabel di bawah standar DLNA, Miracast, dan AirPlay. Jadi dia bisa memungkinkan kita untuk meningkatkan kinerja TV proyektor monitor yang kita miliki. Nah, jadi dia memproyeksikan gambar dari smartphone teman-teman dengan memakai fasilitas WiFi, kemudian menuju ke layar PC atau monitor atau televisi atau proyektor kita. Nah, ini speknya adalah model Milascare, kemudian beratnya cukup ringan ya, 15 gram, black. Ya, sambungannya seperti ini speknya. Oke, sekarang kita langsung buka. Maaf ya, saya agak cegukan. Jadi tapi jalan untuk. Ya, ini teman-teman. Nah, dia terdiri dari buku petunjuk. Kemudian Miracast-nya sendiri. Ya, dia punya tombol HDMI dan dia punya tombol micro USB. Dia dikasih fasilitas untuk penyambungannya dengan kabelnya ini dengan USB dan micro USB. Nah, micro USB ini kita langsung colok ke bagian belakang ini. Kemudian di sini ada fasilitas pemindahan mode, menu ya, menu pindah mode dari menu AirPlay di fasilitas OS dan menu ke Android dan Windows 10. Dia tersedia ini untuk Android dan Windows 10. Oke, namanya Anycast ya, Anycast Mirror Screen atau Anycast Mirror Screen ya. Oke, teman-teman, di belakang ini ada monitor layar belakang. Saya hanya memiliki VGA, port VGA. Mungkin monitor PC yang terbaru sudah memiliki port VGA, HDMI maupun USB. Nah, bagaimana kalau saya punya kendala seperti ini ya? Jelas secara langsung sebenarnya Anycast ini dia sudah harus langsung memasukkan ke dalam port HDMI yang tersedia di layar monitor teman-teman, di belakang ataupun di samping. Karena saya tidak memiliki port itu, maka saya menyiapkan satu alat yang namanya HD video converter. Ini namanya HD video converter. Oke, saya buka dulu ya. Bagaimana menyambungkan antara VGA male ini ke Anycast male. Berarti saya harus punya VGA female dan Anycast female. Nah, di sini ada satu alat yang namanya mini. Nah, ini teman-teman, mini HDMI to VGA. Harganya sangat murah ya. Nanti tinggal lihat di deskripsi. Kurang lebih 60-an 70-an ribu ya. Nah, dia punya port VGA dan HDMI female dan female. Namun kelebihannya juga dia punya port audio. Ini bisa dimasukkan dengan audio. Jadi kalau kita mirroring layar, kita bisa merekam dan memasukkan layar audio ini ke dalam monitor PC kita. Di sini dia juga dilengkapi dengan USB power. Bisa saja kemungkinan dia harus diberi dengan power. Nanti kita akan coba apakah dia harus diberi power. Namun yang paling penting adalah Anycast ini dia punya colokan USB.
Nah, di video saya sebelumnya yang diuji cobakan di televisi, ini berfungsi untuk sebagai power cadangan untuk ke dalam Anycase ini. Nah, tapi portnya sudah ada di dalam TV tersebut, jadi sudah langsung dimasukkan dengan port USB. Bagaimana kalau monitor tidak ada port USB seperti saya? Maka saya cukup membutuhkan tambahan yang namanya ini teman-teman, kabel ya, ini teman-teman, kabel telepon adaptor. Saya butuh adaptor dari HP kita ya, sehingga saya bisa tusuk ke port USB ini dan saya colokkan ke listrik ya, ini untuk tambah tenaga. Nah, bagaimana dengan ini teman-teman? Kita langsung coba praktek. Nah, kita masukkan dulu HDMI ini, male ke female, kita kunci. Kemudian kita langsung masukkan colokan ini. Oke, nah ini sudah jadi nih. Artinya televisi ini sudah tersambung dengan fasilitas Anycase ini. Apakah dia jadi atau tidak? Saya belum mencoba dengan USB power. Apakah saya harus colok powernya lagi di mini HDMI 2 VGA? Kita sama-sama perhatikan. Dan ini jangan lupa ya, dicolok di listrik ya. Nah, kebetulan saya juga punya adaptor power yang ada di sini. Jadi saya colokkan di listrik dua colokan ini. Colokan untuk power monitor, colokan untuk powernya Anycase ya. Seperti itu. Ya, sepertinya HDMI 2 VGA ini dia butuh power juga. Nah, ini teman-teman, dia sudah tersedia kabel putih powernya ini. Artinya dia membutuhkan power. Jadi saya masukin saja. Kemudian ini saya tambahkan lagi satu adaptor. Tadi adaptor untuk Anycase dan sekarang adaptor untuk ini ya. Jadi ada dua adaptor ya, saya ulangi. Anycase ini dia punya satu adaptor untuk colok listrik ya. Mini HDMI 2 VGA ini punya satu adaptor lagi untuk colok listrik ya. Sedangkan monitor saya punya satu adaptor, jadi 3 colokan listrik. Kita akan coba. Oke teman-teman, nah yang ada di tampilan layar monitor ini nah yang ada di tampilan layar monitor ini adalah AirPlay, DLNA, dan Miracast ya. Nah, di ID Miracast ini ada tertulis SSID dan tombol sinyal WiFi LAN-nya dia ya. Dan dia mewajibkan kita untuk connect to SSD mirror screen yang ada di perangkat Android kita nanti. Silakan teman-teman bisa memakai perangkat smartphone Android, OS Android, dan atau di laptop atau PC kita dengan minimal OS-nya harus Windows 10 ya. Namun terlebih dahulu teman-teman harus tekan tombol ini di belakang Miracast 1 kali. Nah, langsung dapat Miracast. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke smartphone kita. Saya menggunakan smartphone Redmi. Kita langsung menuju ke setelan. Setiap smartphone akan berbeda-beda view menunya. Nah, intinya adalah bahwa teman-teman harus menuju ke menu berbagi ya. Klik pada menu berbagi. Kemudian di sini ada banyak menu ya di Redmi ini. Kemudian proyeksi. Kemudian kita tekan. Ini dia akan langsung menemukan mirror screen tadi. Disambungkan dari SD. Teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Sekarang saya coba buka YouTube. Oke, seperti ini sudah jalan. Sekarang kita coba landscape. Oh ya, dengan sendirinya dia akan landscape. Sekarang teman-teman bisa melihat perbandingan lag-nya, videonya. Saya kasih besarkan. Ternyata dia tidak mengeluarkan audio karena kita tidak menyambungkan perangkat audio ke ini tadi teman-teman yang dia sudah siapkan ya, lubang ini, sehingga dia tidak mengeluarkan audio. Nah, untuk itu teman-teman harus memiliki speaker yang bisa disambungkan ke perangkat ini, audio output ini ya. Yang penting hasil gambarnya teman-teman bisa melihat bahwa ada sedikit lag, tapi
masih jauh lebih baik dibanding dengan ini teman-teman, dibanding dengan layar TV. Ya, monitor PC ini memang mungkin karena lebih sederhana. Teman-teman mungkin lihat di video saya sebelumnya nanti. Nah, ini lugnya ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berjarak, tidak terlalu selisih ya, lumayan lah bisa untuk dipakai. Daripada di televisi, lugnya ini lumayan berjarak sepersekian detik. Kalau ini masih dalam taraf-taraf normal ya. Oke, jangan lupa teman-teman sambungkan dengan perangkat speaker Anda yang bisa dicolokkan di fasilitas tadi. Di layar smartphone ternyata tidak bisa landscape, maka saya tinggal melakukan pengaturan di setelan, kemudian saya klik tulisan rotasi ya, ini teman-teman, rotasi, kemudian saya klik rotasi layar otomatis. Nah, ini teman-teman sudah berhasil, sehingga dia akan melakukan rotasi terhadap layar ya. Kita balikkan dulu seperti ini. Jadi untuk rotasi harus melakukan klik tombol rotasi layar otomatis. Oke ya teman-teman, sekarang gimana kalau saya menggunakan speaker? Nah, ini tidak bisa mengeluarkan suara ya. Sekarang kita menggunakan suara. Saya pakai speaker, ada colokan USB female, dan ini ada TRS 1, 2, 3 ya. Pertama-tama saya siapkan dulu TRS nya, masukkan ke dalam ini, kemudian siapkan adaptor HP, masukkan USB speaker ini, kemudian colok. Sekarang kita akan coba mendengarkan suara. Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pada